Di babak final ini, Roland bersekutu dengan iblis demi tahta. Memicu perang saudara. Di tengah kekacauan, Zhang Yi muncul, menyelamatkan Kan dengan sebuah ramuan misterius. Kenangan masa lalu berputar saat Zhang Yi menyerahkan upahnya pada gurunya, Huang Lion. Sang guru menawarkan keuntungan besar agar Zhang Yi berhenti bekerja untuk Angus. Sebagai bukti ketulusan, Huang Lion memberikan ramuan penawar segala jenis racun. Kan meminumnya, dan seketika zat ungu beracun keluar dari tubuhnya. Panik, Roland mencoba mengusir semua manusia, namun Kan terbangun dan menghentikannya. Rahasia terbongkar saat para kurcaci menyadari zat itu identik dengan obat Roland. Bards akhirnya menyadari bahwa Roland telah meracuni ayah mereka sendiri. Dengan keji, Roland berdalih tidak menginginkan tahta. Namun dia tega membunuh ayahnya yang dianggap beban. Dengan kekuatan gelap, Roland membebaskan diri dan mengejutkan Bards dengan aura barunya. Dia mendeklarasikan diri sebagai raja yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh kerajaan. Bards menentang keras karena kemakmuran itu dibangun di atas pengorbanan nyawa rakyat. Kan memerintahkan pengembalian tongkat kerajaan. Namun, ambisi Roland sudah terlalu buta. Roland meluapkan rasa frustrasinya karena tidak memiliki bakat dalam seni menempa. Di dunia kurcaci, tanpa keahlian menempa, pencapaian lain Roland dianggap sama sekali tak berarti. Meski dipuji dalam hal lain, rasa rendah diri terus menghantui lubuk hatinya. Bayang-bayang kejayaan Bards membuatnya muak karena selalu dipandang sebelah mata oleh semua. Roland murka dan berteriak bahwa takhta itu adalah hak mutlak miliknya sendiri. Bards bersikeras bahwa Raja Kurcaci sejati haruslah seorang pandai besi yang perkasa. Menantang takdir, Roland nekat mengaktifkan tongkat kerajaan di depan mata semua orang. Semua terperangah melihat energi itu. Namun Bards memperingatkan risiko fatal pada mentalnya. Batu bulan mulai menguras kesadarannya. Tapi Roland tak peduli demi kekuatan absolut. Dia memicu Kingdom Forge dan melarikan diri, meninggalkan kepulan asap yang mencekam. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul menyebarkan gas beracun ke seluruh penjuru ruangan. Untungnya, alat penemuan Zhang Yi berhasil menyedot racun sebelum Roland meluncurkan serangan. Martin mencoba menahan gempuran dengan Kingdom Forge. Namun kekuatan mental Roland melampauinya. Saat Martin terdesak, Zhang Yi datang menyelamatkannya dengan mengaktifkan teknik medan tempa. Kekuatan logam Roland hancur seketika, membuat semua orang terkejut melihat keajaiban itu. Kan terheran-heran bagaimana Zhang Yi bisa menguasai teknik tingkat tinggi tersebut. Tanpa banyak bicara, mereka harus segera keluar dari sana sebelum situasi memburuk. Zhang Yi bersiap menempa jalan keluar. Namun, Bella menuntut sesuatu yang tak terduga. Bella menegaskan statusnya sebagai ratu, membuat Zhang Yi merasa kikuk dan bingung. Zhang Yi meminta Bella merahasiakan hubungan mereka. Namun Isabella malah mengumumkannya secara terang-terangan. Di luar, Roland menderita luka dalam akibat benturan energi mental yang sangat dahsyat. Zhang Yi kembali menunjukkan kehebatannya dengan menempa di tengah medan otonom yang liar. Amarah Roland memuncak. Dia nekat memanipulasi kekuatan mental dari 400 orang. Roland menggunakan obat terlarang untuk memaksa peningkatan kekuatannya hingga ke batas maksimal. Zhang Yi mengejeknya sebagai amatir, memicu serangan robot yang sangat brutal dari Roland. Dengan tenang, Zhang Yi menonaktifkan mesin-mesin itu. Meski tubuhnya mulai terasa sangat lelah, Roland mengira Zhang Yi sudah kalah. Padahal dia hanya pegal karena memijat Isabella. Terkejut melihat stamina Zhang Yi, Roland bertanya, apakah dia juga menggunakan obat terlarang? Zhang Yi menjawab dengan menciptakan lengan robot raksasa, hasil dari bakat murni penempaan. Baginya, menempa adalah soal kreativitas tak terbatas, bukan sekadar kekuatan otot belaka. Roland bersiap menunjukkan kartu as dari hasil penelitian rahasianya selama bertahun-tahun. Dengan level kekuatan mencapai 600,
Roland menempa meja uap raksasa yang membuat Zhang Yi terperangah hebat. Dentuman proyektil Roland menghancurkan pavilion kastil, meyakinkannya bahwa Zhang Yi telah hancur menjadi debu seketika. Namun secara mengejutkan, robot raksasa Zhang Yi bangkit dari reruntuhan. Martin ragu. Apakah Zhang sanggup bertarung sendirian? Isabella menegaskan, jika Zhang kalah oleh kurcaci biasa, dia tak layak menjadi pelayannya. Roland kian meradang. Amarah Roland meledak karena mengira Zhang hanya meniru karyanya. Pedang raksasanya nyaris membelah armor Zhang. Namun, Zhang Yi menghentikan serangan itu dengan medan magnet kuat yang melumpuhkannya. Dia mendesak Roland segera menyerah. Zhang ingin Roland mengakui dosanya di hadapan sang ayah. Tapi pangeran itu justru berteriak penuh dendam. Roland melepas serangan mematikan hingga sistem robot. Zhang Yi memberi peringatan bahaya level tinggi yang kritis. Tak disangka, Zhang menahannya hanya dengan perisai kayu. Dia lalu terdiam demi merancang strategi serangan penutup. Zhang ingin mengakhiri duel ini secepatnya, demi keamanan warga. Sementara itu, Roland mengira lawannya sudah sekarat. Melihat Zhang tak berkutik, Roland bersiap menghabisi musuhnya. Namun, Zhang tiba-tiba meluncurkan serangan tangan roket. Eksplosif, Roland terpental jauh hingga keluar dari gerbang kerajaan. Kini, medan pertempuran berpindah ke area terbuka luas. Saat Roland berusaha bangkit, serangan lengan roket kedua datang menghujam dan membantingnya keras ke atas tanah. Semua saksi mata terkesiap. Teknik menempa Zhang sangat di luar nalar. Bahkan, Sophoses pun merasa sangat terancam. Jika pasukan robot itu bertambah, kekuatan Angus pun bisa terlampaui. Roland kini terluka parah dan mulai putus asa. Senjata rahasianya hampir hancur total. Saat keraguan melanda, Zhang Yi muncul dan memberi peringatan terakhir padanya. Roland menolak menyerah dan justru membangkitkan kekuatan daging mayat terkutuk yang sangat mengerikan untuk menyerang balik. Meski daging itu terlihat sangat menjijikkan, Zhang yang murka langsung menebasnya dengan kekuatan penuh tanpa ampun. Sial, daging itu beregenerasi dan melilit tubuh robot Zhang. Roland sesumbar bahwa lilitan itu akan membunuhnya perlahan. Roland menghujani Zhang dengan proyektil. Namun, Zhang Yi yang kini menggunakan meriam laser tak tergores sedikit pun. Laser itu menghancurkan mecha Roland, sementara hawa panas ekstrim membakar habis semua sisa daging terkutuk itu. Sempat khawatir pangeran tewas. Zhang lega melihat Roland masih hidup untuk diseret ke pengadilan kerajaan segera. Roland malah menyeringai jahat. Dia memperingatkan bahwa pasukan iblis akan segera membantai mereka semua hingga musnah. Tiba-tiba, sebuah lengan misterius menarik Roland masuk ke dalam gulungan sihir teleportasi, hingga dia menghilang seketika. Zhang Yi terperanjat melihat pelarian itu. Tak lama kemudian, dia kembali ke kerajaan dengan robot tempur legendarisnya. Kehebatan Zhang membuat Sophis terpukau, yang secara otomatis memicu api kecemburuan di dalam hati dingin Isabella. Raja kan berterima kasih atas kemenangan Zhang. Namun raut wajahnya berubah cemas saat mendengar Roland berhasil meloloskan diri. Zhang menjelaskan bahwa sihir pilar mayat adalah penyebabnya. Martin pun berusaha menenangkan Kan, yang mulai merasa sedih. Mereka segera berdiskusi menyusun strategi melawan iblis. Kan merasa optimis selama Zhang Yi berada di pihak mereka. Dengan sinergi Zhang Yi, Martin, dan Barth, Kan yakin kekuatan sejati kerajaan kurcaci akan bangkit kembali. Isabella mencibir kenaifan mereka, membuat Zhang Yi merinding dan segera mengalihkan pembicaraan demi menyembunyikan rahasia identitasnya. Perang harus diakhiri instan. Setiap kematian di medan tempur hanya akan memberi asupan kekuatan bagi pilar mayat. Sophis setuju. Dia teringat kengerian pilar itu yang tetap hidup meski kepalanya sudah dipenggal berkali-kali. Zhang Yi memperingatkan bahwa mayat yang tak terserap kini
bangkit menjadi pasukan zombie yang haus akan darah. Dia menyarankan kerajaan untuk memperkuat persenjataan. Namun, Moto Sangsi bisa menang melawan 100.000 pasukan musuh. Tanpa banyak bicara, Zhang Yi mengeluarkan cetak biru senjata canggih yang akan menjadi kunci kemenangan mutlak mereka. Di markas musuh, Raymond berteriak penuh ambisi bahwa hari penaklukan kerajaan Kurcaci sudah berada di depan mata. Para pilar mempertanyakan keberadaan Balian, namun Raymond mengonfirmasi bahwa Balian telah tewas menyusul jejak tragis Papat. Kabar kematian dua pilar tersebut mengguncang mental mereka. Suasana rapat para petinggi iblis seketika menjadi sangat tegang. Crayons bersumpah akan bertarung hati-hati, sementara Sumax justru merasa senang karena peluang promosi jabatan kini terbuka. Raymond memprovokasi pasukannya dengan janji kekuatan tanpa batas, yang disambut dengan sorakan gila seluruh tentara iblis. Sihir panggilan mayat diaktifkan. Ribuan mayat hidup bangkit dari tanah dan mulai memangsa tentara iblis secara brutal. Gigitan zombie mengubah pasukan iblis menjadi monster. Kairan dan Sumax protes melihat tentara mereka dikorbankan menjadi mayat. Raymond bersikeras bahwa ini adalah kehendak Lilian. Pengorbanan besar harus dilakukan demi ambisi kemenangan yang absolut. Keputusan ini mutlak. Lilian sudah memberikan wewenang penuh, dan bagi siapapun yang berani menentang, mereka harus bersiap. Sadar tak ada peluang menang, mereka akhirnya menurut saat Raymond membangkitkan kembali kedua sosok pilar itu. Namun, Kairan yang murka langsung melahap mereka. Di sisi lain, Zhang Yi menyusun rencana perlindungan gunung. Strateginya adalah memindahkan kerajaan ke gunung raksasa agar mereka bisa fokus bertahan di satu titik depan saja. Kemegahan gunung itu membuat semua terpana. Meski Bart cemas akan bahaya besar dari rencana gila ini, kan menegaskan kepercayaan pada sekutu manusianya. Sementara Zhang Yi mulai mengumpulkan seluruh pandai besi kerajaan. Produksi senjata skala besar pun dimulai demi pertahanan gunung. Sementara itu, para pilar terus memburu lokasi mereka. Kairan merasa frustrasi karena belum menemukan jejak kerajaan tersebut. Meski telah menyisir setiap sudut wilayah, Raymond memerintahkan pencarian tanpa henti karena pasukan mayat hidupnya tidak akan pernah merasakan lelah sedikit pun. Kairinis mencari Roland yang tiba-tiba muncul berkat benda penyelamat dari Raymond. Gelak tawa pun pecah di sana. Roland berteriak sombong bahwa tanpa dirinya mereka takkan berhasil. Tapi atmosfer mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Raymond melepaskan tekanan kekuatan batas yang luar biasa. Ia memperingatkan Roland agar tidak bersikap angkuh lagi. Karena bukan pangeran lagi, Roland tersungkur tak berdaya, menahan tekanan itu, dan terpaksa memohon ampun. Terhina layaknya sampah. Dendam membara di hati Roland. Ia bersumpah akan membalas semua perlakuan ini kelak. Raymond berjanji menjadikannya Raja Kurcaci asal ia patuh. Matanya lalu tertuju pada batu bulan yang misterius. Logam Roland telah habis. Ia meminta otak zombie demi memulihkan energi menggunakan obat-obatan. Terlarang. Terlarang. Raymond setuju. Namun ia punya rencana licik untuk melahap Roland dan menguasai teknik penempaannya nanti. Sementara itu, Isabella murka melihat pasukan iblis, bentukan Raymond yang terdiri dari mayat-mayat hidup. Mengerikan. Raymond mencoba menenangkan Isabella, sembari menyadari betapa cepatnya pergerakan pasukan zombie yang haus darah itu. Kekuatan batas Ratu Iblis akan segera bangkit. Kerajaan Kurcaci diperkirakan akan ditemukan dalam hitungan jam saja. Martin tiba dan memuji pencapaian luar biasa Zhang Yi sejauh ini. Namun, ada keraguan besar dalam benaknya. Cetak biru dari Zhang Yi ternyata terlalu rumit bagi mereka untuk dipahami secara utuh tanpa panduan. Zhang Yi meyakinkan mereka bahwa batu bulan adalah kunci rahasia
untuk menyelesaikan mahakarya persenjataan tersebut. Martin memperingatkan risiko fatal batu bulan yang bisa menguras mental, seperti kasus Moto yang hampir pingsan. Anehnya, Zhang Yi tidak pernah terlihat lelah sedikit pun, meski terus menggunakan kekuatan batu. Terkutuk! Itu! Martin mendesak Zhang Yi untuk menahan diri. Sebelum kekuatan itu benar-benar menggerogoti kesehatan fisiknya, Martin bercanda soal menjadi botak, membuat Isabella langsung bergidik ngeri, membayangkan Zhang Yi tanpa rambut. Di tengah candaan itu, Bartz datang membawa keraguan besar mengenai strategi pertahanan pasif yang mereka ambil. Kerajaan kini tersembunyi di dalam perut gunung. Namun, Bartz merasa mereka seperti binatang buas yang terperangkap. Zhang Yi tetap tenang dan mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan mesin perisai darurat yang sangat canggih. Kepercayaan Bartz kembali pulih. Di saat situasi genting, bengkel Zhang Yi selalu mampu menciptakan keajaiban mustahil. Pasukan iblis mulai mengepung pegunungan. Raymond mengirim 1 zombie pengintai untuk menyusup ke area pertahanan. Mereka heran mengapa musuh memilih tempat yang mustahil untuk melarikan diri. Pasti ada jebakan, mematikan, menanti. Zombie pengintai itu hancur seketika oleh tembakan minigun yang dahsyat. Pertahanan mereka ternyata sangatlah ketat. Menggunakan teknologi hologram kan muncul dan memberikan peringatan keras agar pasukan iblis segera mundur sekarang juga. Para pilar hanya tertawa mengejek. Raymond menawarkan syarat pengabdian pada Lilian demi keselamatan rakyat kurcaci. Namun, kan tahu itu jebakan. Ia mengutuk para satria yang dianggapnya berkhianat karena meninggalkan kaum kurcaci. Sopasus menegaskan kesetiaannya hanya pada kerajaan manusia, mengabaikan segala bentuk protes dari pihak manapun, kan dengan tegas menolak mengorbankan rakyatnya. Kami siap untuk perang, serunya dengan penuh keberanian. Roland mencoba memprovokasi ayahnya untuk menyerah dan bergabung dengan pihak iblis demi kelangsungan hidup mereka. Tapi Zhang Yi memotong pembicaraan itu dengan ejekan tajam yang langsung menyulut amarah besar Raymond. Kan menyatakan penyesalannya pernah mencintai Roland. Detik itu juga, genderang perang resmi mulai ditabuh. Pasukan iblis meluncurkan serangan pertama yang brutal. Martin segera mengaktifkan sistem persenjataan canggih, Kingdom Forge. Hujan peluru dari minigun mulai membantai satu persatu pasukan iblis yang mencoba merangsek masuk. Namun, musuh menggunakan sihir kulit logam yang sangat keras. Peluru minigun pun mulai kesulitan menembus mereka. Moto mulai panik saat menyadari tembakan mereka tidak lagi mempan terhadap kulit baja musuh. Zani sudah memprediksi ketangguhan zombie logam itu. Ia memodifikasi minigunnya menjadi senjata pemusnah yang jauh lebih mematikan, hanya 1 tembakan. Gerombolan zombie pun hancur lebur. Pemandangan mengerikan ini membuat Keiran benar-benar ternganga, tak percaya. Pembantaian dimulai. Namun Roland khawatir, jika begini terus, mereka mustahil bisa mencapai kerajaan kurcaci tepat waktu. Raymond meremehkan serangan itu. Benar saja, zombie Valiant muncul dan menahan semua hujan peluru hanya dengan tubuhnya. Pasukan Balian mulai mengamuk dan menghancurkan persenjataan tanpa ampun. Zhang Yi terkejut melihat betapa merepotkannya keberadaan zombie tersebut. Tiba-tiba, ancaman baru muncul dari langit. Pilar zombie tipe ninja melesat terbang, bersiap melancarkan serangan kejutan. Martin melepaskan seluruh amunisi senjatanya. Namun sang ninja sangat lincah menghindar menggunakan sihir pelindung yang misterius. Kairan syok melihat zombie bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. Raymond hanya tersenyum, menjanjikan kejutan yang jauh lebih mengerikan. Benar saja, sang ninja zombie mulai merapalkan sihir api kuno yang auranya terasa sangat membara dan berbahaya. Sumix gemetar menyadari api itu takkan padam sebelum targetnya hangus. Beruntungnya, jangkauan serangan mematikan ini cukup terbatas. Saat sang ninja sedang mengumpulkan energi api raksasa, sebuah serangan mendadak datang menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. Rudal Martin
berhasil menumbangkan sang ninja. Para pilar lainnya sama sekali tidak terkejut, menganggap si ninja tewas karena kesombongannya. Martin mulai kelelahan karena harus mengendalikan semua senjata sendirian. Di sisi lain, Zhang Yi berniat maju untuk menggantikannya, namun Kan menawarkan diri untuk menempa, agar Zhang Yi bisa menyimpan seluruh kekuatan sucinya untuk menghadapi ancaman selanjutnya. Duet maut Martin dan Kan pun dimulai. Mereka menempa bersama, menciptakan senjata dengan aura kekuatan yang meningkat drastis. Sebagian besar zombie langsung lumpuh total. Sayangnya, zombie balian yang bertubuh sekeras baja tetap tak tergores sedikit pun. Balian menerjang maju. Namun sebuah tebasan senjata misterius tiba-tiba membelah tubuh monster itu menjadi dua bagian. Raymond terperanjat melihat kedahsyatan senjata itu. Bahkan Barts pun takjub menyaksikan keajaiban teknik tempal luar biasa milik Zhang Yi. Jangan senang dulu. Peringat Isabella. Ia mengingatkan bahwa para pilar yang sesungguhnya bahkan belum mulai bertarung. Sui Chuo mulai bergerak menebar ancaman. Ia berencana menghancurkan mereka semua agar tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Situasi makin kritis. Zhang Yi segera meminta Martin dan Kan untuk bersiap melakukan teknik penempaan legendaris berikutnya. Pasukan zombie balian kembali mengamuk, meruntuhkan menara. Namun di saat itulah 3 benteng beku berhasil diselesaikan. Niat menghancurkan benteng, zombie balian justru membeku seketika dan hancur berkeping-keping menjadi butiran es yang dingin. Hujan rudal kembali dilepaskan ke arah musuh. Namun Sumux dengan cerdik menggunakan bagian tubuh lengketnya untuk melindungi para zombie. Alarm peringatan berbunyi. Nyaring, lini pertahanan pertama akhirnya jebol, membuat suasana di medan tempur semakin mencekam dan genting. Moto bertanya dengan penuh kecemasan. Apakah mereka harus khawatir sekarang setelah satu garis pertahanan utama berhasil diruntuhkan? Zhang Yi menenangkan mereka. Meski satu garis jebol, banyaknya zombie yang tewas akan menyulitkan iblis menembus pertahanan kedua. Semua senjata dikerahkan secara serentak. Sejenak, kemenangan seolah-olah sudah berada di genggaman tangan para pejuang kita. Tapi, harapan itu sirna saat sesosok raksasa mengerikan muncul. Terbuat dari tumpukan 50.000 mayat yang membusuk. Raksasa itu melempar bongkahan batu raksasa ke kerajaan. Namun, rudal Zhang Yi dengan sigap meledakkannya tepat di udara. Melihat Raymond mulai kesulitan. Para pilar lainnya justru tidak membantu karena menganggap kekuatannya ternyata sangat mengecewakan. Sui Chuo, sang kekasih, menantang Raymond untuk menunjukkan aksi nyata. Raymond pun menyeringai, penuh percaya diri menghadapi tantangan itu. Inilah kekuatan sejatinya. Sang raksasa menyerap sisa-sisa mayat di sekitarnya dan bangkit kembali dengan wujud yang jauh lebih perkasa. Serangan dahsyat menghantam kerajaan. Martin dan Kan mati-matian mencoba menahan raksasa itu menggunakan kekuatan dari benteng beku. Namun, sia-sia. Raksasa itu terus menyerap mayat hingga menjadi tak terkalahkan dan menghancurkan ketiga benteng sekaligus. Martin dan Kan terhempas hingga berdarah. Para pilar mulai menyadari betapa mengerikannya ancaman raksasa yang berada di kerajaan. Kehabisan energi, Martin dan Kan tak sanggup lagi berdiri. Inilah saatnya bagi Zhang Yi untuk mengambil alih seluruh medan pertempuran. Moto mencoba ikut campur membantu. Namun, setelah menyentuh batu bulan, tubuhnya justru melemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Setelah gangguan itu berakhir, Zhang Yi mulai menempa dengan penuh amarah, siap menghadapi sang iblis dalam duel hidup mati. Melihat aksi heroik itu, Isabella tersenyum bangga. Sekarang, kau baru pantas menyandang gelar sebagai suamiku yang hebat, dengan satu senjata misterius yang kekuatannya tak masuk akal. Zhang Yi akhirnya berhasil merubuhkan sang raksasa mayat yang mengerikan. Sui Chuo yang murka
segera menghancurkan senjata tersebut. Sementara itu, Kairan melepaskan serangga mematikannya untuk menghancurkan pertahanan mereka. Namun Zhang Yi selangkah lebih maju. Ia menciptakan senjata bergerak dan menempatkannya tepat di tengah-tengah kerumunan zombie yang padat. Sinar laser menyapu bersih medan perang, membakar habis para zombie. Namun tak lama kemudian, energi senjata itu habis total. Senjata bergerak itu akhirnya berhenti berfungsi. Menyadari adanya kesempatan, Raymond langsung mengirimkan gelombang zombie baru untuk menyerbu. Bahu-membahu bersama para pilar, mereka menghadang serbuan iblis di gerbang kerajaan. Pertahanan telah hancur total dan pasukan raksasa mulai merangsek maju. Fei Li bingung mengapa Genji berhenti menempa, namun ternyata mesin tempanya telah hancur berkeping-keping hingga ia harus merancang ulang. Ketakutan menyelimuti seisi kerajaan saat para iblis semakin mendekat dan Martin mulai mendesaknya. Namun Genji memintanya untuk bersabar sejenak. Di saat para sofis menyadari posisi iblis yang kian mengancam, Genji justru meminta mereka untuk percaya pada rencana rahasia yang tengah ia siapkan. Melihat kepercayaan diri Genji, Isabella pun berhenti meragu dan mulai mengakui kekuatan luar biasa yang pria itu miliki. Ancaman iblis semakin nyata di depan mata. Dan tepat pada saat genting itu, Genji akhirnya mengerahkan mesin tempa instan miliknya, mengunci seluruh pasukan iblis dalam bola energi raksasa. Para pilar pun langsung bergerak, menyelamatkan diri. Setelah musuh terperangkap, Genji melemparkan bom neutron buatannya tepat ke tengah kerumunan iblis, dan ledakan dahsyat pun terjadi hingga menggetarkan seluruh kerajaan. Bahkan para kurcaci pun terperangah melihat pemandangan epik tersebut. Terpukau oleh kekuatan Genji yang tak masuk akal, para sofis menyadari bahwa Genji telah bangkit menjadi jauh lebih kuat. Sementara Penny merasa sangat beruntung berada di pihaknya. Ingat, tujuan utamanya adalah untuk menghabisi nyawa Angus. Isabella yang haus darah ingin segera terjun ke medan tempur. Namun ia berjanji akan tetap menyembunyikan identitas aslinya. Meski tak terkena ledakan langsung, para pilar tetap terluka parah. Raymond pun muncul dan mulai menyerang dengan beringas. Tim Genji langsung melesat ke garis depan. Di sisi lain, Raymond mulai menyerap sisa-sisa mayat akibat ledakan tadi. Genderang perang bertalu-talu. Genji mulai menempa zirah perang legendaris, dan pertempuran besar yang sesungguhnya pun resmi dimulai. Dalam kekacauan itu, Sophos menghempaskan Kairan hanya dengan satu tebasan pedang yang sangat kuat. Namun, saat terpental ke udara, Kairan melepaskan lalat peledaknya ke arah Sophos. Ledakan besar pun terjadi. Tapi Sophos mampu bertahan dan kembali menyerang Kairan dengan kecepatan tinggi di udara demi mengakhiri duel maut ini secepat mungkin. Sementara itu, Kairan harus menghadapi Sumax yang menembakkan cairan lengket ke arah Ali. Meski telah dibakar, serangan itu tetap tak mempan. Untungnya, AC datang membekukan slime tersebut, memberikan celah bagi Nanai untuk menghajar Sumax tanpa ampun. Isabella berusaha memutuskan benang-benang milik Suicide. Namun Penny tiba-tiba muncul dan mendahuluinya dengan satu potongan tajam. Pertemuan itu malah memicu adu mulut di antara keduanya. Genji pun berusaha menengahi agar mereka bisa bekerja sama. Hingga tiba-tiba Alina datang memberi bantuan atas perintah kantor pusat. Kehadiran Alina membuat suasana semakin panas karena Isabella cemburu melihat kepopuleran Genji di mata para wanita. Namun, Suisu langsung menyerang dan menghentikan perdebatan mereka. Serangan jarum mematikan milik Suisul menghujani mereka, memaksa semua orang untuk menghindar dengan lincah. Namun, Isabella menolak untuk terus bertahan dan memilih untuk menerjang maju, mengarahkan pedangnya langsung ke jantung pertahanan lawan. Suisul dengan sigap menciptakan penghalang. Namun ia terkejut
karena serangan Isabella justru mengincar titik terlemahnya, yaitu mata. Isabella pun tertegun, menyadari bahwa Lilian telah membagikan kekuatan batas milik para pilar kepada mereka semua. Kekuatan itu membuat mereka berkali-kali lipat lebih tangguh. Tim Genji pun mulai menggempur Xiao, namun pertahanannya masih sangat kokoh. Isabella yang ingin menghabisi musuhnya sendirian merasa kesal karena Alina ikut campur dengan melemparkan batu besar ke arah Sui Chuo. Tak disangka, Alina menggunakan sihir pengubah ukuran hingga batu itu menjadi raksasa dan menghantam sang pilar dengan telak. Di sudut lain medan perang, tim Ali mulai merasa frustrasi karena Sumak terus terbang menghindari serangan mereka. Elit mencoba menjatuhkannya dengan tendangan api. Namun, sialnya, kakinya justru terperangkap di dalam tubuh kenyal milik Sumak. Sumak bersiap melancarkan pukulan balasan. Namun Asi dengan cepat membekukan perut makhluk itu, hingga Ali bisa meloloskan diri. Nanai melemparkan bunga peledak untuk memicu ledakan api. Namun sayangnya, tubuh Sumak seolah kebal terhadap elemen panas tersebut. Sumak kemudian membalas dengan kemampuan lendirnya yang menjijikkan, mencoba menjebak seluruh anggota tim dalam satu serangan. Semua orang berusaha keras melindungi diri, namun Sumak berhasil bergerak cepat dan menyergap AC dari arah belakang. Billy yang marah menyebut Sumak sebagai pengecut. Namun monster itu justru mengejek balik karena mereka bertarung 3 lawan 1. Sumak memperingatkan mereka untuk lebih mencemaskan nyawa sendiri. Akibat lengah, Ali pun mulai terjerat oleh cairan lendir yang pekat. Lendir itu juga menjebak Ninai hingga menutupi kepalanya, membuatnya sesak napas. Ase yang tak berdaya hanya bisa bertanya, apa yang akan dilakukan monster itu pada mereka? Dengan kejam, Sumux berniat mengempaskan mereka semua ke dinding batu. Di tengah kepanikan Messi, tiba-tiba sebuah serangan kejutan dari Nanai menghantam Sumuk hingga ia terpental sangat jauh. Ase pun terheran-heran bagaimana Nanai bisa lolos dari jeratan tersebut. Rupanya, Nanai memanfaatkan sisa lendir di tangannya dan bunga sihirnya untuk menciptakan celah udara saat ia hampir kehabisan napas di dalam jebakan maut tadi. Ia sadar lengan kanannya mampu melenyapkan lendir menjijikan itu. Kilasan memori kelas memasak pun muncul. Tepung adalah kunci penghancur benda lengket. Semua sepakat menggunakan taktik ini demi menghabisi Sumuk seketika. Sementara itu, di puncak gunung, Sophoses dan Kairan terlibat duel maut. Kairan melepas badai serangga pemangsa yang mengerikan. Bom serangga mengepungnya, namun Sophoses menebas segalanya dengan teknik pedang tirani yang membelah dimensi. 10 miliar serangga peledak mengepung medan tempur, namun tak satu pun mampu menembus pertahanan mutlaknya. Tebasan beruntun menciptakan dinding pelindung. Ia memacu pedangnya, memanipulasi tekanan udara secara brutal dan masif. Ledakan udara menghancurkan pasukan serangga, memicu amarah Kairan. Saat hendak memberi perintah, suaranya tiba-tiba menghilang. Kairan bungkam. Sophosis bersiap melepas kartu as, teknik terlarang yang menuntut istirahat selama 1 bulan penuh. 1 bulan meditasi taruhannya. Kemampuan dunia kosong aktif, melenyapkan oksigen, dan membuat serangga-serangga itu mati lemas. Tanpa udara, Kairan tetap menerjang. Namun, serangannya mental saat membentur perisai bertekanan udara milik Sophosis. Kau takkan menang melawanku, sang penguasa udara, kenang Sophosis tentang sejarah kelam masa lalu yang legendaris. Dunia kosong terakhir kali muncul saat perang besar manusia melawan iblis. Saat itu, Sophosis mengamuk tak terbendung. 3 pilar iblis tewas di tangannya. Kairan yang murka kini membangkitkan wujud Raja Serangga yang sangat mengerikan. Jangan samakan aku dengan pecundang itu, teriak Kairan. Sang Raja Serangga ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui pilar. Inilah Kairan terkuat lewat sekresi gas kimia. Ia mampu berbicara lantang,
meski di dalam ruang hampa udara sekalipun. Namun, kecepatan Sofosis melampaui logika. Dalam sekejap, tubuh Kairan terbelah dua oleh tebasan yang sangat presisi. Di sisi lain, Isabella terus menggempur Suichao. Meski benang-benang itu hancur, Isabella tetap sulit mendekati sang musuh. Pedang macam apa itu? Suichao terperangah. Di tengah kelengahannya, Penny tiba-tiba mengubah bentuk senjatanya dengan cepat. Tusukan Penny menembus dada. Namun sia-sia, tubuh Suichao ternyata hanyalah tumpukan benang yang tak bisa mati. Ternyata pedang itu ditempa dari tulang Raja Binatang. Isabella memperingatkan Penny untuk segera mundur dari bahaya. Zhang Yi bersikeras untuk bekerja sama. Demi kemenangan cepat, Isabella mengingatkan Zhang Yi tentang statusnya sebagai ratu yang berkuasa. "Akulah ratumu sekarang." Isabella memerintahkannya mengeluarkan topeng. Sebuah momen tak terduga pun segera terjadi di sana. Isabella mendaratkan ciuman mendadak. "Jangan khawatir, aku bisa membereskannya sendiri," ucapnya dengan penuh rasa percaya diri. Keyakinan pada Isabella membara. Zhang Yi pun beralih menghadapi Raymond yang sedang merapal sihir peti mati penyerap mayat. Peti mati itu menelan jasad di sekitarnya. Roland cemas dan mendesak Zhang Yi pergi agar tidak ikut terhisap maut. "Bertahanlah, dan batu bulan akan jadi milikmu." Zhang Yi membangkang dan menghujani musuh dengan rentetan rudal yang dahsyat. Rudal-rudal itu meledak di sekitar pelindung Roland. Namun serangan tersebut tak sanggup memberikan goresan sedikit pun padanya. Menyadari kekebalan itu, Zhang Yi menebas dengan pedang cahaya. Perisai sihir itu akhirnya mulai retak di bawah tekanan laser. Laser adalah kelemahannya. Saat Zhang Yi bersiap menghancurkan perisai itu sepenuhnya, bahaya besar mengintai. Dari kegelapan yang sunyi, iblis raksasa menelan Zhang Yi. Seketika, untungnya, ia berhasil membelah monster itu menggunakan gergaji darah yang sangat tajam. Sial! Iblis itu beregenerasi dari tumpukan tentakel mayat. Roland memilih kabur. Tak sudi berbagi nasib dengan Raymond. Namun terlambat. Lengannya mulai terhisap. "Kau hanyalah tumbal bagi evolusiku," desis Raymond dengan nada yang sangat dingin. Roland diserap sepenuhnya sebagai bahan evolusi. Meski sempat melawan dengan suntikan misterius, ia jatuh ke dalam pelukan maut. Tentakel-tentakel lapar melahap segalanya. Di sisi lain, Nainai berhasil mendesak Sumix dengan pukulan tangan yang sangat keras. Tepung Nainai melumpuhkan tubuh lengket Sumix. Lily mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan api yang membara. Tinju api dan tembakan laser mencabik-cabik Sumix menjadi serpihan. Lendir, Nainai memastikan monster itu tak bisa bersatu kembali. Regenerasi Sumix terhambat. AC terus menekan meski staminanya terkuras habis. Namun, kengerian sebenarnya belum benar-benar berakhir. Selama setetes lendir tersisa, Sumix bisa bangkit lagi. Nanai menyadari bahwa mereka butuh kekuatan yang lebih dari ini. Sebuah teknik misterius pun diaktifkan. Sumix gemetar melihat tato kuno yang mulai berpijar di sekujur tubuh Nanai. "Inikah kekuatan sejati manusia?" tanya Sumix ketakutan. Tanpa menjawab, Nanai langsung merapalkan sihir memasak tingkat tinggi. Wajan raksasa tercipta. Soli menyulut api neraka, sementara Nanai mulai mengolah masakan mautnya dengan gerakan yang sangat lincah. Panas berubah jadi tekanan ekstrem, namun Sumix membalas dengan meledakkan wajan itu hingga melukai Elian dan juga Nanai. Mereka bukan tandingan Sumix dalam keputusasaan. AC disuruh kabur, mencari Zhang Yi. Tapi Sumuk segera memutus jalan pelariannya. C. Terpoyak. Dengan sisa energi terakhir, ia mencoba bertahan dari serangan Sumuk yang semakin menggila dan tanpa ampun. Niat busuk Sumuk muncul untuk mempermalukan AC. Namun tiba-tiba, Badi bangkit kembali demi melindungi martabat rekan-rekannya. Putus asa, AC menyuruhnya segera kabur. Namun Ali yakin bisa membalikkan keadaan. Berbekal teknik bela diri kuno,
Ali menantang Mike berduel demi mencari jawaban sejati. Kekuatan Lee melonjak drastis, langsung menghujani lawan dengan 3 serangan elemen sekaligus. Mike membalas tenang, menghalau 2 serangan, dan hanya menyisakan elemen petir yang menyambar. Dengan tinju kuno, Mike menghancurkan petir itu, lalu melancarkan serangan balasan yang mematikan. Lee mencoba menahan tinju api kuno dengan elemen air, namun pertahanannya hancur seketika, terkapar kalah. Ali tersadar bahwa ia butuh latihan keras dan fleksibilitas lebih tinggi. Ali paham pentingnya beradaptasi, sementara AC mulai menyadari strategi tersembunyi di balik pertempuran. Lawan memang ahli menggunakan teknik es, namun panas api yang terus meningkat akan melenyapkannya. Suhu api terus dipacu hingga mencapai puncaknya, menciptakan kobaran api platinum yang legendaris. Sumak meremehkan api tersebut, namun Ilis bersiap mengakhiri kesombongan itu dengan 1 serangan. Danai terperangah saat melihat musuh tumbang hanya dengan 1 hantaman panas yang brutal. Ternyata tubuh Sumak tidak sepenuhnya kebal, membuatnya bangkit berdiri dengan amarah yang meledak-ledak. Billy meminta Nani segera menjauh, sementara Ali bergerak lincah menghindari amukan membabi buta Sumak. Tanpa ampun, Ali menghujani tubuh Sumak dengan rentetan pukulan api platinum yang sangat mematikan. Sumak mulai panik saat separuh tubuhnya lenyap, memaksanya untuk bertarung dengan segenap sisa kekuatannya. Ali melihat celah kecil dan seketika menghancurkan lengan Sumak hingga berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuh Sumak. Sementara Ali terus merangsek maju tanpa henti. Regenerasi Sumix terhenti total. Ali pun segera mengumpulkan seluruh energi untuk serangan pamungkasnya. Sumix yang murka mengubah wujudnya menjadi raksasa demi menahan teknik penguapan mematikan milik Ali. Semua serangan raksasa itu sia-sia, lenyap menjadi uap sebelum sempat menyentuh ujung pakaian Ali. Saat Sumix lengah, Ali sudah berada tepat di hadapannya dan melepaskan seluruh energi penghancurnya. Ledakan dahsyat menciptakan gelombang panas yang membuat tubuh Sumix tercerai-berai tak berdaya. Sama sekali, kemenangan mutlak jadi milik Lee. Namun Billy justru jatuh koma akibat kehabisan seluruh tenaga dalamnya. Saat hendak membawa Billy ke Master Fiona, sisa-sisa tubuh Sumix mendadak melakukan serangan kejutan. Beruntung, Daisy sigap membekukan musuh dengan esnya, memberi mereka waktu untuk segera mencari pertolongan. Di sisi lain, Isabella dan Penny bekerja sama dengan apik demi mengincar titik kelemahan lawan. Penny penasaran apakah kaum orc beraliansi dengan suku iblis. Namun Isabella tetap memilih untuk bungkam. Merasa kesal karena waktunya terbuang percuma, Sui Chao mulai mengeluarkan aura bertarung yang jauh lebih mengerikan. Sui Chao mendadak membesar dan meluncurkan tendangan maut ke arah Alina hingga menghancurkan area sekitarnya. Serangan balik Isabella gagal total karena ternyata tubuh lawan terbuat dari susunan benang sihir. Penny mencoba menyerang dari belakang, namun Alina justru berbalik dan memukulnya hingga tersungkur ke lantai. Alina terpaksa menyerang kawan-kawannya sendiri karena jiwanya telah terjerat oleh ancaman kegelapan milik Sui Chao. Ancaman itu tertanam lewat sentuhan fisik, memaksa Alina melancarkan serangan beruntun yang sangat membabi buta. Penny berupaya memutuskan benang kendali itu, namun setiap serangannya justru melukai tubuh Alina yang malang. Sui Chao tertawa mengejek melihat keputusasaan mereka. Tepat sebelum Isabella melesat cepat ke arah punggungnya. Dengan sigap, Sui Chao menciptakan jaring benang raksasa yang mengunci pergerakan Isabella dalam sebuah perangkap maut. Alih-alih takut, Sui Chao malah merasa kecewa karena kekuatan Ratu Iblis yang dimiliki Isabella tampak lemah. Namun dugaannya salah. Hanya dengan 1 ayunan pedang, Isabella dengan mudah memutuskan seluruh jaring tersebut. Terkejut melihat teknik itu, Sui Chao kembali berusaha melilit tubuh Isabella dengan benang yang lebih kuat. Isabella tetap bersikap tenang, membuat Sui Chao semakin geram dan terus mempererat lilitan benangnya yang mematikan. Tanpa rasa takut sedikit pun,
Isabella membangkitkan aura Ratu Iblis untuk menghancurkan semua benang sihir itu. Suico mulai gemetar ketakutan saat menyadari bahwa seluruh kekuatannya sama sekali tidak berarti di hadapan Isabella. Belum sempat berpikir, Isabella melesat dengan kecepatan kilat dan seketika menebas kedua mata milik Suico. Kendali atas diri Alina pun akhirnya terlepas, meskipun ia kini jatuh pingsan karena kehabisan tenaga sihirnya. Sementara itu, Suisulo mengerang kesakitan pada matanya. Isabella mendekat, melontarkan kalimat pedas yang memicu emosi. Raut wajah itu masih sama seperti saat pengkhianatan pahit terjadi. Begitu penglihatan Suisulo kembali jernih, kenyataan mengerikan terungkap. Ternyata sosok itu adalah sang Ratu Iblis. Isabella mengecamnya habis-habisan karena mengkhianati sosok yang dulu menyelamatkannya dari perbudakan. Meski berterima kasih, Suisulo menegaskan telah menemukan alasan hidup yang lebih penting. Tanpa ragu, ia kembali melancarkan serangan maut. Melihat rupa aslinya, Isabella menghina Suisulo sebagai sosok yang buruk rupa. Namun, Suisulo menerima kenyataan pahit itu dengan tenang. Baginya, hanya cinta Raymond yang berarti. Demi pria itu, ia rela membuang segalanya. Isabella pun membalas dengan tawa penuh hinaan. Keburukan Suisulo bukan pada wajahnya, melainkan jiwanya yang bodoh dan mudah dimanipulasi. Namun, keyakinannya pada Raymond tak pernah goyah. Mendadak, Suisulo kehilangan koneksi dengan Raymond. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia merasa sang kekasih dalam bahaya besar sekarang. Ia bergegas pergi menolongnya, mengabaikan upaya Isabella yang mencoba menghalangi. Di sisi lain, Zangi menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan. Suisulo telah mencapai batas di tangan rekan-rekannya. Zangi kembali menyiapkan pedang cahaya, bersiap menghancurkan peti mati Raymond selamanya. Secara mengejutkan, Suisulo menjadikan tubuhnya tameng hidup dengan satu hantaman dahsyat. Ia memukul mundur Zangi hingga terpental ke arah Isabella. Menyadari regenerasi musuhnya sudah habis, Isabella melancarkan serangan pamungkas. Tak ada lagi kata belas kasih bagi seorang pengkhianat sepertinya. Walau raga hancur dan tak bisa pulih, Suisulo tetap teguh melindungi Raymond. Serangan beruntun dari musuh lain terus menghujaninya tanpa henti. Kondisi Suisulo kini kritis dan sangat mengenaskan. Isabella menyuruhnya menyerah karena ia hanyalah bidak yang bisa dibuang kapan saja. "Aku sudah tahu," jawab Suisulo lirih, namun tekadnya tetap kokoh. Tiba-tiba, Sopos muncul dan ikut melancarkan serangan maut kepadanya. Saat Zangi hendak memberikan serangan terakhir, peti mati itu meledak hebat. Aura mengerikan meluap saat Raymond bangkit dari kegelapan. Raymond muncul dengan senyum penuh kemenangan. Bukannya menolong, ia justru membunuh Suisulo dengan kejam dan menyerap seluruh kekuatannya seketika. Kini, Raymond berevolusi menjadi sangat kuat dan mampu terbang. Segala serangan gabungan dari musuh-musuhnya tak sanggup melukainya sedikit pun. Dalam sekejap, Raymond berpindah ke belakang Sopos dan menerbangkannya dengan satu serangan ringan. Dominasinya benar-benar di luar nalar manusia. Dengan kesombongan luar biasa, Raymond merasa tak terkalahkan, bahkan oleh Lillian. Namun, Zangi berhasil mengurungnya dalam sebuah lingkup energi. Zangi merasa kemenangan sudah di tangan, namun Raymond justru tertawa sinis. Ternyata, kurungan itu tak sanggup menahan kekuatan barunya yang meledak. Raymond sadar, tak boleh meremehkan Xiang Yi, si pemalsu. Ia pun penasaran, apakah lawannya ini memiliki kekuatan batas yang melegenda. Tekanan energi luar biasa dilepaskan hingga jantung Xiang Yi nyaris berhenti berdetak. Ia benar-benar terdesak oleh kekuatan batas milik Raymond. Raymond menyadari lawannya tak memiliki kekuatan yang ia cari. Di saat genting, Penny maju dengan keberanian tinggi untuk melawan balik. Menggunakan teknik pedang mautnya, Penny berhasil mengikat Raymond. Ia menyelamatkan Xiang Yi serta Isabella yang kini tengah diliputi kemarahan. Pertempuran sengit pecah.
Xiang Yi mampu menahan tekanan aura Raymond berkat setitik kekuatan batas dari ciuman pemberian Isabella sebelumnya. Saat Raymond membebaskan diri, ia sesumbar bahwa tak ada yang bisa mengalahkannya. Penny terperangah melihat kekuatan musuhnya yang tak masuk akal. Ikatan pedang terkuatnya ternyata hancur dengan mudah. Raymond segera menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang balik dan mencoba melahap Penny. Gadis itu dengan cerdik memodifikasi senjatanya menjadi sebuah rapier tajam. Namun, Raymond melepaskan teknik benang bunuh diri untuk menyerap kekuatannya. Penny nekat meminum darah dari pedangnya sendiri demi menjadi lebih kuat. Ia menyerang Raymond dengan membabi buta, layaknya iblis yang haus darah. Kegilaan Penny saat melawan Isabella kembali muncul. Namun itu tetap tak berhasil. Raymond justru berhasil menangkapnya dengan sangat mudah. Raymond berniat menjadikan Putri Angus itu sebagai sandera untuk mengancam para bupati. Amarah Penny meledak hingga mencapai puncaknya sekarang. Ia berubah ke wujud binatang buas dan menyerang Raymond. Namun, Raymond yang kini jauh lebih kuat merasa terganggu dengan potensi tersebut. Sebuah tendangan maut menghempaskan Penny keluar dari medan laga. Kini, tatapan dingin Raymond tertuju pada Xiang Yi yang menghalangi jalannya. Raymond mengeluarkan tongkat kerajaannya dan mulai menempa sesuatu. Seluruh kerajaan terkejut, merasakan aura penempaan yang sangat asing dan mengerikan. Kan menyadari dengan sedih bahwa Roland telah diserap sepenuhnya. Raymond justru memuji kekuatan tempat penempaan mistis milik lawannya tersebut. Dengan nada mengejek, Raymond menawarkan pengampunan jika Xiang Yi mau mengajarinya menempa. Namun, itu hanyalah permainan psikologis untuk menghina lawannya. Xiang Yi membalas dengan menara cahaya yang menembakkan laser raksasa. Serangan itu langsung menghancurkan tempat penempaan milik Raymond dalam sekejap. Raymond terkejut karena merasa telah kehilangan banyak bahan saat menempa tadi. Ia pun memutuskan untuk berhenti karena merasa itu sia-sia. Ternyata menempa tidaklah semudah yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, dengan sombong ia menyatakan bahwa seni itu tidaklah penting baginya. Xiang Yi memperingatkan Isabella agar tidak bertarung dulu, supaya identitasnya tersembunyi. Sebab, kini seluruh penduduk kerajaan sedang menonton pertempuran mereka. Para kapten pun ikut bergabung dalam pertempuran epik ini. Isabella mengerti, namun ia memperingatkan Xiang Yi agar tetap waspada dan berhati-hati. Aura Ramon berubah drastis saat ia mulai bertarung dengan sangat serius. Sihir tingkat tinggi pun mulai dipanggil ke medan perang ini. Bongkahan es raksasa menghujam dari langit dengan kecepatan yang menghancurkan. Zhang Yi mencoba bertahan dengan perisai kayunya. Namun, itu terlihat sia-sia. Benturan dahsyat itu sukses mematahkan lengan Zhang Yi. Seketika, kekhawatiran mendalam mulai menyelimuti hatinya melihat kekuatan musuh yang tak masuk akal. Perisai kayu rongsokan itu takkan menolongnya. Melihat celah itu, Isabella siap melepaskan kekuatannya. Meski rahasianya terancam, walau hanya bermodal 20% kekuatan aslinya, itu sudah cukup untuk menghancurkan Raymond hingga berkeping-keping. Raymond sempat meremehkan. Namun tiba-tiba, Sophas merangsek maju dan mengurungnya dalam sihir. Penjara pewaris yang mematikan. Ia meminta maaf pada Genji karena membiarkannya sendirian. Menyadari limit energinya hampir habis, ia nekat bertaruh segalanya. Satu serangan penghabisan diluncurkan demi menentukan takdir. Ledakan itu telak menghantam Raymond. Namun monster itu masih bertahan. Secara mustahil, Raymond mengaktifkan skill perlindungan rahasia yang membuat Sophus terbelalak. Bagaimana mungkin dia punya kartu as? Raymond menggunakan transfer kerusakan, sebuah sihir terkutuk di mana setiap luka justru memperkuat kekebalan tubuhnya berkali lipat. Terungkaplah kengerian. Sebenarnya, Raymond ternyata telah melahap ribuan mayat korban ledakan nuklir demi menambah energinya sendiri. Isabella diminta mengulur waktu karena Raymond mulai terinfeksi radiasi nuklir. Ini adalah pertarungan melawan waktu yang krusial. Sebelum radiasi itu melumpuhkannya,
Rencana peledakan bom kedua disiapkan. Di sisi lain, Raymond mulai panik merasakan lukanya. Berbekal jutaan nyawa yang ia telap, Raymond berevolusi menjadi bentuk mengerikan dan mulai melancarkan serangan balasan brutal. Serangan Sophistes tak mempan dengan tubuh raksasanya. Raymond mulai menginjak-injak lawannya, layaknya serangga yang tak berdaya. Sambil tertawa mengejek, Raymond bersiap meluncurkan serangan pemusnah. Namun di detik kritis, Zhang melesat, menyelamatkan keadaan. Zhang menempa Rupert's Drop sebagai tameng terakhir. Sophistes yang cemas berteriak menyuruhnya pergi karena pertahanan akan hancur. Benar saja, pelindung itu hancur berkeping-keping. Beruntung, kelincahan Zhang berhasil membawa Sophistes lolos dari maut di detik terakhir. Zhang meminta izin menghadapi Raymond sendirian demi memberi Isabella ruang, namun Isabella justru terdiam dan berterima kasih. Keyakinannya makin kuat bahwa pemuda itu adalah saudaranya yang hilang. Sialnya, Raymond mencium celah saat mereka lengah. Raymond meluncurkan sihir ninja pilar yang mematikan. Isabella tak tinggal diam dan langsung menerjang dengan tebasan pedang. Dengan kelincahan luar biasa, Raymond menghindari serangan Isabella. Targetnya kini beralih. Genji dianggap sebagai kunci kemenangan mereka. Satu tendangan badai mengincar Genji. Sang pemuda berusaha bertahan dengan bantalan udara. Namun daya hancurnya benar-benar gila. Pertahanan itu jebol dan membuat Genji terpental parah. Safhus yang panik langsung mengayunkan pedang demi mengamankan rekannya. Safhus berhasil menangkapnya sebelum maut menjemput. Tapi luka Genji terlalu dalam. Hal ini memicu kemarahan besar Sophis. Isabella kini benar-benar murka. Hasrat membunuhnya meluap-luap. Di tengah ketegangan itu, Raymond justru tertawa meremehkan mereka. Tiba-tiba, Sophia melesat secepat kilat dan berhasil menyayat tubuh Raymond. Merasa terancam, Raymond memutuskan melenyapkan gadis itu. Isabella ikut merangsek. Masuk! Raymond masih saja sombong. Namun aura Isabella mendadak berubah menjadi tekanan yang menghimpit. Tebasan Isabella sukses mengoyak tubuh Raymond. Si monster mulai ragu. Mungkinkah kekuatan wanita ini jauh melampaui dirinya? Tak mau mati konyol, Raymond mencoba memulihkan diri dengan regenerasi. Tapi Sophus takkan membiarkan musuhnya bernapas sedikit pun. Serangan susulan dilancarkan. Namun, Raymond masih cukup licin. Di saat itulah, kekuatan para Sophis dalam diri Isabella bersatu. Mereka bersatu demi satu tujuan. Menghabisi Raymond. Terintimidasi oleh aura tersebut, Raymond gemetar dan bertanya identitas asli Isabella. Aku belum memberimu izin untuk bicara, gertak Isabella. Sophia pun menjadi tameng agar Isabella bisa fokus menyerang. Tanpa hambatan, pedang Isabella terus mengoyak daging Raymond. Sang monster terpaku, tak mengerti bagaimana wanita bisa sekuat ini. Mengingat penghinaan masa lalu, demi mencapai puncak, Raymond bersumpah takkan membiarkan dirinya tumbang di tangan seorang wanita. Ambisi gilanya membara. Namun di tengah duel sengit itu, mereka melupakan Zhang. Raymond yang licik segera melihat kesempatan. Raymond membangkitkan mayat hidup untuk menyelinap dan menghabisi Zhang. Mayat itu membentuk senjata tajam, siap menghunjam jantung. Tragis. Sophia pasang badan menjadi perisai hidup hingga tubuhnya berlubang. Melihat pengorbanan itu, Raymond justru tertawa kegirangan. Dengan keji, Raymond berteleportasi dan mencabut senjata dari tubuh Sophia. Zhang yang tersadar hanya bisa meratap penuh dendam. Meski didera rasa sakit luar biasa, Zhang mencoba menelan obat darurat. Namun, Raymond sudah lebih dulu mengincarnya kembali. Saat maut mengintai Zhang, sebuah ledakan kekuatan dahsyat mementalkan Raymond hingga menghancurkan helikopter di sekitarnya. Apa itu? Seluruh kerajaan menyaksikan siaran langsung pertempuran ini. Raymond pun gemetar saat menyadari sosok yang baru saja menghempaskannya. Ketakutan melanda. Isabella telah bangkit sepenuhnya sebagai Ratu Iblis legendaris.
Raymond tak percaya berhadapan dengan penguasa kegelapan. Sang ratu takkan mengampuni siapapun yang melukai bawahannya. Zhang Yi yang terpana bertanya, apakah Isabella sanggup bertahan dalam wujud ini? Fokus Isabella hanya satu. Kematian Raymond. Ia memerintahkan Zhang Yi segera menolong Sofia yang sekarat menggunakan sisa kekuatannya. Zhang Yi mencoba memberikan ramuan dari Hong Lion, meski hatinya ragu apakah obat itu mampu menutup lubang di tubuh Sofia. Ajaib, luka fatal itu perlahan menutup dengan sempurna. Sementara itu, Raymond mulai terdesak oleh tekanan aura Isabella yang dahsyat. Meski gentar, Raymond menolak menyerah demi kesetiaannya pada Ratu Lilian. Ia bersumpah akan menumbangkan sang Ratu Iblis. Meski melemah, satu jentikan jari Isabella sanggup memenggal kepala Raymond. Tak tinggal diam, Raymond langsung memanggil gunungan mayat demi menyerang sang ratu. Namun tatapan Isabella seketika melenyapkannya. Sembari memulihkan diri, Raymond meremehkan Isabella dan merasa sang ratu sengaja menahan diri. Padahal, jika Isabella mau, Raymond sudah mati sejak tadi. Tiba-tiba, Isabella sudah berada di belakangnya dan menusuk tubuhnya hingga merebut paksa kekuatan iblis. Raymond, setelah ia tersungkur, Isabella menginjak kepalanya hingga hancur, memulihkan sedikit otoritas Ratu Iblis yang sempat dicuri di pilar mayat. Raymond gemetar ketakutan, meskipun Isabella belum pulih sepenuhnya. Aura keberadaannya tetap berada di level yang berbeda, karena Isabella telah menghancurkan esensi kekuatan iblisnya. Kini Raymond tak akan pernah bisa menggunakannya lagi. Tahu Raymond hanya berpura-pura mati, Isabella berniat menyeretnya keluar dari dunia batin dengan paksa. Ia pun melepaskan sihir petir iblis yang mulai menyiksa jiwa Raymond. Dalam keputusasaan, Raymond pun menciptakan pasukan mayat dan meluncurkan serangan bertubi-tubi. Namun tak ada yang menyentuh Isabella. Isabella bersumpah akan membuatnya merasakan penderitaan neraka sebelum membunuhnya. Dengan kekuatan pilar ninja, Raymond pun memilih untuk segera kabur. Demi melapor pada Lilian, wujud iblisnya mulai luntur dan Raymond kembali ke rupa aslinya yang menjijikkan karena kehilangan banyak energi iblis hingga ia berubah menjadi hewan buas. Saat itulah Zhang Yi berhasil memukul Raymond dengan pelindung bajunya demi menjaga identitas Isabella. Namun, karena serangan itu belum telak, Raymond mulai menyerang balik. Zhang Yi lincah menghindar dan membalas dengan tembakan laser, mematikan secara beruntun. Ia terus mengejarnya. Zhang Yi yakin bisa menangkap Raymond karena sadar kekuatan sang iblis sudah menyusut drastis. Tak disangka, Raymond justru mencoba menyerapnya. Zhang Yi terkejut karena meski sudah melemah, iblis itu tetap tangguh. Zhang Yi menempa berbagai objek raksasa, namun Raymond justru mengejek usaha kerasnya yang dianggap tidak berarti saat itu. Di tengah ejekannya, Zhang Yi muncul di belakang dan menendang Raymond hingga terbanting ke lantai. Dengan keras, hujan serangan dilancarkan tanpa ampun. Raymond memanggil mayat-mayat hidup yang mulai mengepung dan menyerang Zhang Yi. Meski terus ditebas, mayat-mayat itu beregenerasi dan terus mengejar hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Terancam akan diserap, Zhang Yi terpaksa melepas sebagian baju besinya. Meski pertahanannya kini tidak lengkap, ia tetap nekat bertarung. Bagi Isabella, apapun risikonya, Raymond kini punya rencana licik untuk menjadikannya sandera. Ia ingin menukar Zhang Yi dengan keselamatannya. Namun tiba-tiba, Raymond mulai merasakan sakit yang sangat mengerikan. Melihat hal itu, Zhang Yi tersenyum puas karena efek radiasi mematikan mulai bekerja di dalam tubuh sang musuh. Raymond yang murka berteriak bertanya, bagaimana ia bisa diracuni? Zhang Yi malas bercerita panjang lebar. Ia hanya berujar bahwa sejak Raymond menyerap mayat sisa ledakan tadi, nasibnya memang sudah ditakdirkan untuk tamat.
Serangan tangan Raymond mulai gagal total, dan Zhang Yi pun mulai mengejek ketidakberdayaan iblis. Itu karena sudah tak sanggup lagi menangkapnya. Raymond yang kalap menciptakan anjing mayat, namun mereka pun membusuk terkena radiasi. Seluruh pasukan mayatnya di dunia batin lenyap. Raymond panik mencari solusi untuk menghentikan kehancuran sel tubuhnya yang mulai mencapai batas. Ia butuh wadah baru, namun Zhang Yi tak membiarkannya dan terus membombardirnya. Selama 15 menit, tanpa henti, serangan Zhang Yi menghujam tubuh Raymond hingga fisiknya benar-benar hancur total. Meski mencoba melindungi diri, efek radiasi perlahan mengakhiri nyawa Raymond. Zhang Yi merasa menang. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan merayap keluar dari tubuh iblis itu. Sosok Sui Chu akhirnya muncul dan meleleh dengan menjijikkan. Raymond memaksakan diri menyerang, karena baginya, selama masih bernapas, perang belum usai. Zhang Yi cemas melihat Raymond mulai beradaptasi dengan radiasi. Tapi, tepat saat itu, Isabella datang dan menendangnya. Raymond terpental jauh. Isabella menegur Zhang Yi karena telah melanggar perintah untuk tidak ikut campur. Namun, Zhang Yi sangat senang melihat sang ratu datang membantu. Isabella menegaskan bahwa meski pengikut setia, hukuman tetap menanti. Nanti malam. Namun, jika ia patuh, Isabella akan mempertimbangkan untuk memberinya hadiah spesial di malam hari. Di sisi lain, Raymond meratapi nasibnya yang malang sebagai budak, sementara iblis lain menjadi pemimpin yang agung. Berkat kesabaran yang luar biasa, suatu hari ia dianugerahi kekuatan pilar mayat. Meski kekuatannya dibenci kaum bangsawan, ia berhasil naik tahta dengan sangat cepat. Impiannya menjadi raja iblis hancur seketika. Maka ia pun memulai rencana baru. Raymond mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya, sebuah aura kegelapan yang siap melahap apapun di hadapannya. Mulutnya menganga lebar, bersiap menggunakan daya serap 100%. Keduanya tahu bahwa serangan penentuan ini akan menentukan siapa pemenangnya. Isabella tak ingin Zhang Yi terluka sedikit pun oleh ledakan energi mematikan itu. Alih kabur ke zona aman, Zhang Yi memilih tetap bertarung demi melindungi sosok yang sangat berharga baginya. Akhirnya Abella setuju bekerja sama. Sementara itu, Raymond yang haus akan kekuatan mulai menunjukkan kegilaan yang mengerikan. Dia memicu daya serap ekstrim, sedangkan Isabella harus menahan kekuatannya agar tubuh Zhang Yi tidak hancur berantakan. Seketika, gravitasi menggila. Zhang Yi segera menghujamkan cakar iblisnya ke lantai agar tidak tersedot ke lubang hampa. Bella menyuruhnya pergi. Namun sang pemuda justru berkonsentrasi penuh demi menembus batasan kesadaran otaknya yang paling dalam. Dia berhasil memasuki medan tempa legendaris milik Martin. Di dunia hening itu, segalanya bisa diciptakan dengan sangat mudah. Zhang Yi bingung memilih senjata, sebab material apapun akan musnah terhisap sebelum sempat digunakan dalam badai energi tersebut. Tiba-tiba sebuah cetak biru rahasia melintas di benaknya. Sebuah senjata eksperimental yang sangat berbahaya, namun sangat mematikan. Risikonya fatal. Raymond bisa tewas seketika. Namun, jika senjata itu lepas kendali, Zhang Yi pun akan ikut binasa bersamanya. Demi kemenangan, dia mulai melukis. Tak disangka, setitik noda hitam pekat muncul dari ujung kuasnya yang misterius. Itu adalah lubang hitam di dunia nyata. Isabella bergerak secepat kilat, menangkap Zhang Yi sebelum dia terhisap selamanya. Setelah melahap Raymond, lubang hitam itu kian buas dan mulai menelan dimensi serta segala benda di sekeliling mereka. Sayap Isabella pun tak berdaya melawan tarikannya. Zhang Yi mencoba menahannya dengan bola energi, tapi semua tersedot tanpa sisa. Demi keselamatan Zhang Yi, Isabella melepaskannya.
Kini, sang ratu bersiap membangkitkan wujud iblis sejatinya yang sangat luar biasa. Meski kekuatannya belum pulih total, dia melepaskan serangan terkuat. Namun, anomali lubang hitam itu justru kian mengganas. Dengan amarah murni, Isabella mengerahkan seluruh jiwanya, hingga akhirnya lubang hitam itu meledak. Hancur berkeping-keping, takjub akan keberaniannya. Isabella melihat Jangi sebagai sosok pahlawan bagi kaum iblis. Namun, dia harus membayar harga mahal. Kekuatannya terkuras habis, hingga dia pingsan tanpa busana. Jangi dengan sigap membuatkan tempat istirahat yang nyaman untuknya. Saat hendak menyelimutinya, tangan Jangi gemetar. Keindahan di depan matanya membuat sang pemuda mematung dan sulit berpaling. Isabella terbangun dan memergokinya. "Apa kau menyukaiku?" tanyanya menggoda, membuat Jangi sangat salah tingkah karena merasa cemas. Isabella bangkit pelan dan menyarankan untuk beristirahat. Dia menyuruh Jangi berbalik, dan sang pemuda patuh menutup matanya. "Buka matamu," perintahnya. Jangi akhirnya jujur mengakui bahwa dia memang pernah merasuki tubuh sang ratu iblis tersebut. Isabella tidak murka, tapi dia mengeluh karena Jangi mengubah situasi mudah menjadi bencana lubang hitam yang mematikan. Namun, dia mengakui kehebatan Jangi. Terbersit niat menjadikannya suami sejati. Asalkan sang pemuda selalu tunduk pada setiap perintahnya. "Langgar perintahku sekali lagi, dan kau akan menyesal seumur hidup," ancam Isabella dengan aura kegelapan yang sangat mencekam. Jangi mengangguk ketakutan dan berjanji setia. Malamnya, mereka kembali ke kerajaan Kurcaci yang sedang dilanda suasana cemas. Kondisi Sophoses kian memburuk. Bahkan, penyihir sehebat Fiona pun terlihat sangat kesulitan menangani luka yang sangat misterius. Upaya penyembuhan dimulai. Meski telah menggunakan sihir tingkat tinggi dan ramuan rahasia, belum ada perubahan yang berarti. Jiwa Sophoses seperti wadah kosong yang hampa. Mantra apapun seolah tak berguna karena raganya telah kehilangan inti kehidupan. "Dia takkan bertahan semalam lagi," bisik Fiona sedih. Namun, Jangi tahu ada satu cara rahasia untuk menyelamatkan nyawanya. Di tengah keterkejutan semua orang, Jangi meminta ruangan dikosongkan. Hanya Isabella yang diizinkan tinggal demi menjaga rahasia besar ini. Jangi berencana menggunakan kekuatan mistis batu merah dari cincin mereka. Ini adalah pertaruhan nyawa demi menyelamatkan nyawa Sophoses. Isabella setuju membantu sepenuh hati. Saat mereka menyentuh cincin itu, gelombang energi kuno mulai memancar dengan sangat hebat. Lingkaran sihir raksasa muncul memperbaiki jiwa yang retak. Isabella merasakan kehangatan yang sangat akrab di dalam relung hatinya. Perlahan, tubuh Sophoses bergerak. Kegembiraan terpancar saat Jangi menghampirinya, hingga membuat Isabella merasa sedikit cemburu dan marah. Sophoses terbangun dalam ketakutan. Begitu melihat sosok Jangi, sang pemuda langsung bersumpah akan melindunginya selamanya dengan segenap nyawa. Pemandangan pelukan itu membuat Isabella jengkel, tapi sorak-sorai teman-teman yang masuk ruangan segera mengalihkan suasana tegang tersebut. Fiona terbelalak tak percaya melihat keajaiban itu. Dalam hitungan menit, kondisi kritis pasiennya pulih total tanpa bekas luka. "Ini rahasia dagang," canda Jangi. Dia harus waspada, karena menciptakan kehidupan adalah tabu yang sangat dilarang di dunia. Bahkan kemampuan membaca pikiran pun tak akan bisa menembus rahasia ini. Sementara itu, Penny mulai memperhatikan batu merah tersebut. Hari yang melelahkan akhirnya berakhir. Saat memasuki kamar, Isabella memberikan perintah mutlak yang tak bisa dibantah oleh Jangi. "Buatkan aku pakaian tidur yang sesuai," titahnya. Jangi yang malang sudah pasrah dan bersiap untuk tidur di lantai. Namun Isabella memaksanya tidur di ranjang yang sama. Dengan jantung berdebar kencang, Jangi menjaga jarak siman mungkin darinya. Suasana makin panas saat Isabella memintanya menggaruk punggung. Jangi nyaris pingsan ketika tangan itu harus menyentuh kulitnya. Tiba-tiba,
Isabella menindihnya. Sang ratu siap memberikan hadiah yang dijanjikan, yaitu sebuah ciuman manis yang akan mengubah segalanya. Kepribadian sang ratu iblis akhirnya membisikkan janji terakhirnya pada Isabella, bahwa ia akan memberikan 1% kekuatannya. Dengan kekuatan iblis yang kini telah pulih, Isabella tidak akan lagi terbelenggu oleh tekanan kekuatan terbatas milik orang lain. Perpisahan pun tiba. Mereka takkan pernah bertemu lagi karena jiwa mereka kini telah melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Sang ratu meminta Isabella berterima kasih karena telah mendekatkannya dengan Zhang Yi. Meski Isabella merasa dialah yang berjuang sendiri, sebelum sosok itu benar-benar lenyap, ia mengakui bahwa meski kepribadian mereka berbeda, mereka berdua tulus mencintai Zhang Yi. Usai ciuman yang mendebarkan itu, Isabella yang asli kembali memegang kendali dan dengan wajah serius menyuruh Zhang Yi segera tidur. Zhang Yi sempat merasa bingung, namun wajahnya memerah karena ia mulai membuka hati. Keesokan harinya, seluruh rakyat Kurcaci berkumpul. Keluarga kerajaan Kurcaci pun bersumpah setia sebagai ungkapan syukur yang mendalam karena Zhang Yi telah menyelamatkan bangsa mereka. Sebuah monumen megah didirikan untuk menghormati tim Zhang Yi, di mana sosok Fei Li dan kucingnya juga ikut diabadikan di sana. Meskipun tidak turun langsung dalam perang, Todd memohon agar mereka tetap tinggal untuk merayakan pesta pemandian air panas yang meriah. Zhang Yi memutuskan untuk bersantai sejenak, sementara Martin dan Kan justru menyeretnya menuju laboratorium penempaan rahasia yang tersembunyi. Laboratorium itu adalah tempat legendaris Connor Longbards melakukan eksperimen. Martin memperingatkan bahwa pertemuan mereka akan semakin jarang. Mulai sekarang, Martin kini memikul tanggung jawab besar dalam menyelamatkan kaum Kurcaci dari ancaman angus yang mulai bergerak dalam bayang-bayang. Sang matron pun memilih untuk menetap di kerajaan Kurcaci demi mengawasi pergerakan angus yang berusaha memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya. Saat teringat bahwa Zhang Yi mampu membangkitkan medan tempat, Martin memutuskan untuk mengujinya dalam sebuah tantangan yang sangat ekstrem. Mengejutkan bagi Zhang Yi, Martin menantangnya dalam sebuah duel penempaan tingkat tertinggi untuk menguji batas kemampuannya yang sebenarnya. Martin bertekad mengajarkan rahasia terdalam dari medan tempa. Di dalam laboratorium, ia memperingatkan Zhang Yi agar tidak pernah menyerah. Zhang Yi bersiap menyambut tantangan itu. Namun Martin langsung melancarkan serangan busur panah hasil tempaannya secara membabi buta. "Anggap pertarungan ini serius!" teriak Martin. Zhang Yi pun terpaksa bertahan sekuat tenaga dengan menggunakan perisai bola energinya. Martin memutuskan agar Kan ikut menyerang supaya Zhang Yi bertarung sungguh-sungguh. Kini, mereka berdua mengerahkan kekuatan medan tempa secara bersamaan. Keanehan terjadi saat bola energi Zhang Yi mendadak lenyap. Padahal, pemuda itu merasa sama sekali tidak membatalkan teknik penempaannya. Ternyata, medan tempa milik Martin dan Kan mampu memanipulasi segalanya. Zhang Yi baru menyadari betapa jauh perbedaan level mereka. Martin menjelaskan bahwa Zhang Yi bisa menggunakan medan tempa. Namun selama ini ia hanya bisa mengaktifkannya jika bersama dengan Kan. Biasanya para Kurcaci butuh permata khusus untuk memfokuskan mental. Tetapi Zhang Yi adalah anomali yang tak pernah merasa lelah sedikitpun. Kekuatan mentalnya seolah tak terbatas dan ia mempelajari rahasia medan tempa secara otodidak. Sebuah bakat jenius yang sangat langka. Tanpa perlu bantuan batu penyelarasan, Zhang Yi mampu melakukan segalanya. Martin pun mendesaknya untuk kembali membangkitkan medan tempa tersebut. Sayangnya, Zhang Yi tidak ingat sensasi apa yang ia rasakan saat mengaktifkannya. Martin sadar bahwa tekanan adalah kunci untuk membangkitkannya. Martin terus menghujani Zhang Yi dengan serangan bertubi-tubi, memaksa sang pemuda berlindung di balik perisai kayu yang terlihat sangat rapuh. Setelah menghancurkan perisai itu, Martin terus meneriakinya agar mengingat kembali perasaan mendalam saat ia berhasil membangkitkan kekuatannya
Dulu, Zhang Yi berkonsentrasi penuh dan akhirnya menyadari bahwa setiap kali kekuatannya bangkit, itu adalah demi melindungi Isabella tercinta. Dengan ingatan yang membara, Zhang Yi berhasil membangkitkan medan tempanya dan seketika melenyapkan dominasi kekuatan milik Martin, sertakan hanya dengan satu tangan, ia mengendalikan segalanya. Ia merasa seperti memiliki kekuatan dewa yang mampu memanipulasi realitas di sekitarnya. Duel pun berakhir. Martin Duncan merasa bangga karena telah berhasil mengajari Zhang Yi cara mengaktifkan kekuatan itu tanpa kondisi bahaya. Mereka mengakui bahwa hanya Zhang Yi yang mampu menempa kayu lapuk menjadi senjata hebat. Sebuah kemampuan yang melampaui logika mereka. Martin Duncan bahkan sampai kehilangan rambut akibat kelelahan mental saat mencoba menyaingi teknik Zhang Yi yang luar biasa jenius itu. Martin meratapi ketampanannya yang sirna. Saat Zhang Yi mencoba membalas budi dengan menempa kursi, ia terkejut karena tiba-tiba ia gagal. Kan menjelaskan bahwa Zhang Yi harus terlebih dahulu mengasimilasi semua ilmu baru ini dengan tenang karena mereka sangat mempercayai potensinya. Karena ketegangan antar suku yang semakin memanas, mereka memperingatkan bahwa pertemuan selanjutnya akan menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Zhang Yi membungkuk hormat dan berterima kasih atas segalanya. Inilah akhir dari babak ketiga perjalanan epik sang ahli tempa legendaris. Jika kalian ingin melihat kelanjutannya di bagian 5, segera tulis kata kunci istri di kolom komentar sekarang juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, sukai video ini, dan nyalakan loncengnya. Beritahu kami karakter siapa lagi yang ingin kalian lihat kelanjutannya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang pastinya akan jauh lebih seru dan penuh dengan kejutan luar biasa.